Sobat Sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arhan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Surabaya. Pada hari ini saya mendapatkan tugas agenda 3. Apa tugasnya? Ikuti. Ya, pada tugas kali ini yaitu tugas melanjutkan dari tugas yang kemarin. Pada hari ini saya dan juga teman-teman mendapatkan tugas pembelajaran agenda 3 yang dimana Ibu Novi Pristian Wulandari selaku pengampu kami memberikan tugas kepada kami. Tugasnya yaitu membuat video monolog terkait sharing tentang pembelajaran agenda 3 di hari kedua. Pada agenda 3 hari kedua kami mendapatkan pembelajaran yaitu di hari sebelumnya kami diberi tugas untuk membuat atau mencari isu-isu terkait dengan ancaman digitalisasi di pemerintahan, dan kami telah membuat dan kami diberi kelompok, dan kebetulan saya mendapatkan kelompok 5 bersama rekan-rekan saya, ada Firdaus, Hasan, dan juga Faza. Nah, di hari yang kedua kami diberi kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan menggunakan slide PPT yang tentunya kami kelompok itu bergantian dengan kelompok yang lainnya. Nah, dari pelajaran yang diambil terkait pemaparan PPT pada siang tadi, teman-teman dari CPNS tahun 2022 angkatan 14 itu banyak mengambil isu tentang kebocoran data, seperti contoh kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021, dan juga ada yang Peduli Lindungi yang menjadi situs judi online, dan masih banyak lainnya. Tentunya ancaman digitalisasi di pemerintahan ini kaitannya dengan cyber, keamanan tata kelola, serta kesiapan sumber daya manusia itu sendiri dalam mengelola teknologi yang ada saat ini. Ancaman digitalisasi di pemerintah, ya tentunya terdapatnya kebocoran data pribadi, data yang bocor mungkin ya seperti NIK, alamat, data kesehatan, dan lain-lain yang sangat berisiko itu dicuri, diperdagangkan, atau disalahgunakan, atau bisa juga digunakan untuk penipuan. Ya. Ancaman digitalisasi lainnya yaitu ada serangan cyber. Sistem pemerintah sering menjadi target karena menyimpan data besar yang penting-penting lah intinya. Ancaman bukan hanya dari luar tapi juga dari pegawai yang memiliki akses tidak diawasi, kurangnya regulasi dan infrastruktur keamanan. Banyak instansi yang belum memiliki standar inskripsi, audit keamanan, atau disaster recovery yang kuat. Ketergantungan dengan teknologi asing. Jika ini tidak dikelola secara mandiri, ada resiko data strategis bangsa dapat dikendalikan dari luar. Seperti contoh ini kemarin di kelompok kami mengambil isu yaitu kasus kebocoran data BPJS pada tahun 2021. Banyak, terdapat berapa? 200 sekian juta data itu terbobol. Dari kasus kebocoran data BPJS tahun 2001, saat itu regulasi perlindungan data pribadi belum kokoh sehingga memperlihatkan pentingnya UU Perlindungan Data Diri yang kini sudah disahkan. Selanjutnya ada transparansi dan juga akuntabilitas. Pemerintah harus cepat memberikan klarifikasi, investigasi, dan langkah korektif agar kepercayaan publik tidak jatuh dan mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Selanjutnya ada pengaturan SDM. Sebagai ASN harus melek digital, paham etika data, serta mampu menerapkan prinsip keamanan informasi, baik confidentiality, integrity, dan availability. Dan juga adanya kolaborasi multi pihak. Pengelolaan keamanan cyber ini tidak hanya dilakukan pemerintah, tentunya
kita perlu menggandeng atau melibatkan BSSN, Kominfo, akademisi dan juga yang lainnya, sehingga dengan kolaborasi tersebut dapat memperkuat kekuatan keamanan cyber dari pihak kita. Dan yang terakhir ada peningkatan infrastruktur IT, yaitu enkripsi, firewall, serta sistem monitoring real time harus diperkuat agar kebocoran dapat dicegah sejak dini. Jadi digitalisasi di pemerintah adalah keniscayaan tapi rawan terhadap ancaman. Dari kasus BPJS, pembelajaran terbesarnya adalah perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola digital pemerintah sesuai regulasi, teknologi, dan SDM yang siap. Mungkin itu saja pengalaman yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran agenda 3 di hari kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar family, Afiknam Jagat Samagram.